Nama saya Margareta Gian Sebriana Baho. Saya dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Pangruran. Saya akan menjelaskan tentang wacana yang berjudul Sengketa Pemilihan Gubernur Lebak Banten. Nah, menurut pendapat saya, setelah saya membaca wacana yang berjudul Sengketa Pemilihan Gubernur Lebak Banten, yaitu ternyata ada tiga paslon, di mana dari ketiga paslon ini yang menang dalam pemilihan gubernur Lebak Banten yaitu Siti Oktavia Jayabaya dan pasangannya yang bernama Ade Sumardi. Nah, setelah salah satu paslon menang, ternyata kedua paslon ini tidak terima atas pemungutan suara tersebut. Nah, akhirnya mereka bekerja sama. Paslon yang pertama itu bernama Amir dan Kasmin, paslon yang kedua itu bernama Atut dan Wawan. Mereka bekerja sama untuk mempengaruhi atau untuk meminta bantuan kepada Akil, di mana Akil ini merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta bantuan dengan cara melakukan penyuapan. Mereka meminta agar Akil mempengaruhi dalam memutus permohonan keberatan hasil pilkada Lebak Banten yang diajukan oleh Amir dan Kasmin sendiri. Nah, ini merupakan strategi dari Amir dan Kasmin sendiri agar mereka tidak ketahuan melakukan penyuapan. Nah, akhirnya penyuapan ini atau suap ini diterima oleh Akil sendiri. Nah, setelah Akil menerima suapan ini, maka dilakukanlah penghitungan suara ulang. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, ternyata kedua paslon tersebut, paslon pertama itu yang bernama Amir dan Kasmin, paslon yang kedua itu Atut dan Wawan, ternyata mereka mempengaruhi keputusan hasil pemilihan gubernur. Setelah mereka mempengaruhi keputusan hasil pemilihan gubernur, ternyata di lain sisi Atut dan Wawan serta mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang bernama Akil ketahuan melakukan penyuapan dan pencucian uang. Sehingga Tipikor menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Akil karena terbukti menerima suap dan terbukti melakukan pencucian uang. Atut divonis hukuman penjara selama 4 tahun serta mendapatkan denda sebesar 200 juta serta subsidiar 5 bulan kurungan. Sedangkan Wawan sendiri mendapatkan vonis penjara selama 5 tahun. Dan denda sebanyak 150 juta dan subsidiar 3 bulan di penjara. Nah, di sisi lain juga ternyata Amir dan Kasmin sama sekali tidak positif dalam melakukan suap menyuap serta pencucian uang. Akhirnya mereka tidak divonis penjara. Sedangkan Atut dan Wawan serta Akil yang merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi divonis penjara. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari teman kelompok saya yaitu Christine Sihotang, yaitu yang pertama, menurut Anda apa atau mengapa yang membuat Akil menyetujui penyuapan terhadap dirinya tersebut? Jelaskan. Nah, menurut saya ada 2 faktor atau 2 kemungkinan mengapa Akil menerima penyuapan tersebut. Faktor pertama, kemungkinan Akil tidak setuju atau tidak suka pemenang dari pemilihan gubernur itu yaitu Siti Oktavia Jayabaya dan pasangannya bernama Ade Sumardi menang. Nah, di sini juga Akil kemungkinan ingin agar Siti Oktavia Jayabaya dan pasangannya Ade Sumardi ini tidak jadi menang. Nah, kemungkinan yang kedua itu adalah kita tahu bahwa kalau adanya jika ada penyuapan, maka keduanya harus diuntungkan. Nah, di sini Akil tentu saja diuntungkan dong. Nah, Akil ini diuntungkan dengan diberikan uang. Nah, karena mungkin Akil tergoda dengan uang, maka Akil menerima penyuapan tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa hal-hal yang membuat para pejabat-pejabat tinggi
negara banyak yang melakukan penyuapan atau bahkan pencucian uang secara mereka sudah memiliki harta kekayaan yang banyak. Jelaskan. Nah, kita tahu sudah menjadi hukum alam bahwa setiap manusia itu tidak pernah puas, tidak pernah merasa puas. Sama halnya seperti pejabat-pejabat tinggi, walaupun mereka sudah memiliki harta yang melimpah, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana, memiliki harta yang cukup banyak, yang sangat banyak, tetapi mereka tidak pernah merasa puas, sehingga mereka melakukan penyuapan dan pencucian uang. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya berikan dari wacana sengketa pemilihan gubernur Lebak Banten yaitu di mana masih banyak pemerintah maupun masyarakat ataupun para calon pilkada maupun calon pemilihan gubernur seperti wacana ini melakukan kecurangan dalam pemilihan. Sama halnya dengan paslon pertama itu yang bernama Amir dan Kasmin serta paslon kedua yang bernama Atut dan Wawan melakukan penyuapan ataupun kecurangan. Nah, di sini masih banyak yang di negara Indonesia khususnya Banten masih banyak yang melakukan kecurangan, tetapi pemerintah belum dapat mengatasinya. Terima kasih. Demikianlah pemaparan yang dapat saya berikan.